Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di One Edit Channel. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kalor. Apa itu kalor? Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya untuk mengklik tombol like dan subscribe pada video di bawah ini. Perhatikan video berikut ini. Pernahkah kita berpikir ketika seorang ibu merebus air dengan menggunakan panci, ia meletakkan air di dalam panci, kemudian diletakkan di tungku. Lama-kelamaan air tersebut akan mendidih dan terjadi proses penguapan. Untuk menjawab materi tersebut, maka akan kita bahas pada video berikut ini. Pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda tersebut terjadi sentuhan. Contohnya, ketika kita merebus air, maka air tersebut akan mendidih lalu kemudian akan menguap. Hal ini karena energi yang diberikan dari kompor yang suhunya panas kemudian akan ditransfer panasnya ke air tersebut, sehingga air yang suhunya rendah akan meningkat suhunya. Kemudian lama-kelamaan pada suhu 100 derajat Celcius air tersebut akan mendidih. Dan pada 100 derajat Celcius terjadi proses dari air berubah menjadi uap atau penguapan. Makanya ketika kita merebus air, kita selalu memperhatikan air tersebut akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dan setelah itu air kemudian akan menguap. Lama-kelamaan jika terjadi proses penguapan secara keseluruhan, maka air dalam panci akan habis. Satuan kalor adalah joule, dan satuan lainnya adalah 1 kalori yang nilai setara dengan 4,2 joule, atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Ketika kita merebus air, maka air tersebut akan meningkat suhunya dan proses penguapan terjadi. Berarti kalor mengakibatkan terjadinya perubahan pada suhu benda. Jadi, jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu zat tersebut akan naik. Dan sebaliknya, jika suatu zat itu melepaskan kalor, maka suhunya akan turun. Ketika zat itu menyerap kalor, maka suhunya akan naik dan perubahan suhu pastinya bernilai positif. Sedangkan ketika zat itu melepaskan kalor, suhunya akan turun, maka perubahan suhu pasti akan bernilai negatif. Contohnya adalah kita memiliki air panas dalam gelas, kemudian memiliki es dalam gelas, lalu kita campurkan. Yang terjadi adalah air akan melepaskan kalor ke es, sehingga air akan berubah menjadi lebih hangat atau lebih dingin. Berapakah nilai kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat karena terjadi perubahan suhu? Nilai kalornya dapat kita rumuskan dengan persamaan Q sama dengan C dikali M dikalikan dengan delta T. Atau kita bisa membuat ke dalam persamaan segitiga dengan nilai kalor berada di atas, kalor jenis berada di bawah, massa benda berada di bawah, dan delta T juga berada di bawah. Dengan keterangan Q adalah jumlah kalor dalam satuan joule atau kalori, M adalah massa benda dalam satuan kilogram atau juga boleh dalam satuan gram, C adalah kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius atau juga bisa dalam satuan kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan untuk delta T adalah kenaikan suhu yang nilainya suhu akhir dikurang dengan suhu awal, atau T akhir dikurang dengan T0. Nah, dari persamaan segitiga ini kita bisa memperoleh beberapa nilai persamaan. Misalkan kita ingin menentukan berapakah nilai C-nya, kalor jenisnya dapat kita tentukan dengan menggunakan yang di atas adalah Q, yang di bawah sisanya ada M dan delta T. M dikali
dengan delta T karena posisi M dan delta T sejajar, maka kita kalikan. Kemudian, jika kita ingin menentukan nilai massa benda dari nilai kalor, maka kita tentukan di sini massa berada di bawah, atasnya adalah Q, kemudian dibagi dengan posisi yang sejajar adalah C dan delta T. Lalu, jika kita ingin menentukan nilai berapakah delta T dari kalor tersebut, maka nilainya dapat kita tentukan dari kalor posisinya di atas dibagi dengan M dan C. Kalor jenis artinya adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nilainya adalah C sama dengan kalor dibagi dengan M dan delta T. Berikutnya, kapasitas kalor dapat kita simbolkan dengan C besar, yang artinya adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi, dengan persamaan C besar sama dengan Q per delta T, atau dapat kita cari dengan menggunakan C besar sama dengan M dikalikan dengan C kecil. Untuk C kecil adalah kalor jenis, sedangkan untuk C besar adalah kapasitas kalor. Satuan dari kapasitas kalor adalah Joule per derajat Celcius. Contoh soal yang pertama, perhatikan kalimatnya. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air yang suhunya awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dengan kalor jenis sebesar 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Dari kalimat tersebut yang diketahui adalah kalor menyatakan pertanyaan dalam soal ini. Kemudian massa benda yang besarnya 1 kg, suhu awalnya atau T0 sebesar 25 derajat Celcius dan suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius dengan nilai kalor jenis sebesar 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk menentukan nilai kalor yang diperlukan, maka dapat kita cari dengan menggunakan persamaan M kalikan dengan C kalikan dengan kenaikan suhunya. Oke, langsung saja kita jawab. Diketahui dari besaran-besaran yang ada adalah massa benda sebesar 1 kg, kalor jenisnya 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius, suhu akhirnya 100 derajat Celcius dengan kenaikan suhu, yaitu suhu akhir 100 Celcius dikurang dengan suhu awal yang besarnya 25 derajat Celcius, maka diperoleh sebesar 75 derajat Celcius. Lalu pertanyaan soal adalah berapakah nilai kalornya? Nah, seperti yang di awal, nilai kalor dapat kita cari dengan menggunakan M dikali C dikalikan dengan delta T. Atau kita langsung masukkan nilainya ke persamaan ini dengan M sebesar 1, kalor jenisnya 4,2 kali 10 pangkat 3, kemudian kenaikan suhu sebesar 75. Lalu kita kalikan 1 dikali 4,2, nilai 4,2. Lalu 4,2 kita kalikan dengan 75, maka diperoleh nilai yaitu 315 kali 10 pangkat 3. Atau dapat kita tuliskan menjadi 315.000 dalam satuan Joule. Dan dari persamaan ini kita dapat menyederhanakan menjadi 315 kJ, karena 1 kJ nilainya sama dengan 1000 Joule. Kalor dan perubahan wujud zat. Pernahkah kita mengamati bahwa zat cair dapat berubah menjadi padat berupa es dan dapat berubah menjadi gas, yaitu pada saat proses penguapan
merebus air. Hal ini karena air ketika dipanaskan akan mengalami penguapan, dan ketika didinginkan maka air akan berubah menjadi padat berupa es. Sedangkan zat padat ketika dipanaskan maka akan berubah menjadi gas dengan proses menyublim, dan zat padat akan dipanaskan juga akan berubah menjadi zat cair. Sedangkan gas ketika didinginkan maka akan berubah menjadi air dengan proses mengembun. Gas akan berubah menjadi padat dengan cara proses pengkristalan. Kemudian kita perhatikan di sini simbol yang berwarna panah merah. Ini artinya adalah memerlukan kalor dengan cara dipanaskan. Sedangkan untuk yang berwarna biru artinya adalah melepaskan kalor dengan cara didinginkan. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor, misalkan contohnya adalah air berubah menjadi es dengan proses membeku. Kemudian gas berubah menjadi tetes air atau berubah jadi air dengan proses mengembun. Gas berubah menjadi zat padat yang disebut dengan proses pengkristalan. Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor, di antaranya es dapat berubah menjadi cair atau mencair. Air dapat menguap dengan cara dipanaskan atau diperlukan kalor. Kemudian belerang yang berubah wujud dari padat menjadi gas yang disebut dengan proses menyublim. Proses untuk mengubah wujud suatu benda maka diperlukan kalor. Kalor yang disebut adalah kalor laten. Pengertian kalor laten adalah kalor yang dilepas atau yang diserap pada saat terjadinya perubahan wujud zat. Satuannya adalah dalam satuan Joule per kilogram. Kalor laten tersebut terdiri dari dua, yaitu kalor lebur atau kalor beku. Kalor lebur atau kalor beku diperlukan pada proses perubahan wujud dari es padat berubah menjadi zat cair. Kemudian nilai kalor yang diperlukan untuk meleburkan suatu es nilainya adalah Q sama dengan M dikalikan dengan L. Atau kita dapat membuat menjadi persamaan segitiga dengan Q berada di atas dan M dan L berada di bawah, dengan keterangan Q adalah jumlah kalor dalam satuan Joule atau kalori, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, L adalah kalor lebur dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius, dan U adalah kalor uap. Sedangkan kalor uap adalah kalor yang diperlukan proses dari air yang berubah menjadi uap ketika dipanaskan. Nilai kalor yang diperlukan adalah Q sama dengan M dikalikan U, atau dalam persamaan segitiganya Q sama dengan M kali U. Dari persamaan segitiga ini mempermudah kita menentukan besaran-besaran. Misalkan pada kalor lebur, jika ingin menentukan nilai L-nya, maka besarnya L sama dengan Q dibagi dengan M. Menentukan nilai massanya adalah Q per L. Sedangkan untuk kalor uap, kita dapat menentukan nilai U-nya dengan persamaan Q per M, atau menentukan nilai M-nya dengan persamaan Q dibagi dengan U. Langsung saja, grafik berikut ini menggambarkan bahwa hubungan antara suhu dan kalor yang ditunjukkan dengan vertikal menyatakan suhu bendanya, dan kalor berada pada titik yang horizontal. Dengan di sini ada perubahan waktu yang ditentukan. Langsung kita mulai. Berikut ini penjelasannya adalah dari A sampai B, atau ketika zat cair di bawah 0 derajat Celcius, maka zat tersebut berwujud es. Jadi es wujudnya adalah
kurang dari 0 derajat Celcius atau di bawah 0 derajat Celcius. Sedangkan pada proses suhu tetap atau dari B sampai C adalah proses perubahan dari es menjadi air yang disebut dengan proses penair. Kemudian setelah berubah menjadi air, maka pada titik dari C hingga ke D akan menjadi air yang suhunya mulai dari 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Lalu kemudian pada titik berikutnya dari titik D sampai ke titik E adalah proses di mana perubahan air menjadi uap air atau disebut dengan proses menguap. Sedangkan untuk menentukan nilai-nilai persamaan dari grafik tersebut dapat kita tentukan dengan persamaan berikut ini. Dari suhu minus derajat Celcius hingga ke 0 derajat Celcius atau terjadi kenaikan suhu, maka kita dapat menggunakan nilai persamaan M dikali C kali delta T. Dengan C-nya dapat kita tulis ulang menjadi M dikali CS kalor jenis S dikali dengan delta T. Proses dari es menjadi air atau disebut dengan melebur dapat kita tentukan dengan nilai M kalikan dengan L, di mana L adalah kalor lebur. Sedangkan proses berikutnya dari 0 derajat Celcius hingga ke 100 derajat Celcius, maka dalam keadaan air kita dapat menggunakan persamaan M dikali C kalikan dengan delta T, di mana nilai C-nya dapat kita tulis ulang M kali C air dikalikan dengan kenaikan suhu. Berikutnya adalah proses dari air berubah menjadi uap air atau yang disebut dengan proses penguapan, dapat kita tentukan dengan menggunakan nilai Q sama dengan M dikali U. Dan berikutnya adalah proses dari uap berubah menjadi plasma, dapat kita tentukan dengan menggunakan nilai persamaan Q sama dengan M dikalikan dengan C uap dikalikan dengan delta T. Nah, untuk menentukan nilai kalor total yang diperlukan dari kelima proses tersebut, maka kita menjumlahkan keseluruhan Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Nilai kalor jenis air besarnya 4200 Joule per kilogram Kelvin atau Joule per kilogram derajat Celcius, atau juga dalam satuan kalori besarnya sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan untuk kalor jenis es besarnya adalah 2100 Joule per kilogram Kelvin, atau dalam satuan kalori besarnya adalah 0,5 kalori per gram Celcius. Untuk kalor uap besarnya 540 kalori per gram atau setara dengan 2.268.000 Joule per kilogram. Sedangkan untuk kalor lebur esnya adalah 80 kalori per gram atau 336.000 Joule per kilogram. Contoh, berapa kalor yang diperlukan untuk menguapkan 10 kg alkohol jika kalor uapnya atau U sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Yang ditanya, berapakah nilai kalor yang diperlukan untuk menguapkan alkohol? Nilai kalor pada proses penguapan adalah M dikalikan U, atau kita masukkan angka M 10 kilo dikalikan dengan 1,1 kali 10 pangkat 6, maka nilainya menjadi 11 kali 10 pangkat 6 dalam satuan Joule. Berikutnya, contoh soal yang keempat. Perhatikan soalnya baik-baik. Es yang masanya 200 gram, suhu awalnya adalah min 5 derajat Celcius, dipanaskan hingga suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Dengan kalor jenis es, simbolnya adalah CS 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air, nilainya adalah 1 kalori
per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Tentukan nilai kalor yang diperlukan. Nah, untuk menjawab soal tersebut, maka kita perlu membuat ke dalam grafik. Grafiknya kita perhatikan pada awal video tadi, antara suhu dan kalor dengan angka 0 letaknya di sini. Kita perhatikan soalnya, suhu awalnya adalah -5 di bawah 0, kemudian suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius. Lalu kita buat grafiknya dari -5, kita tarik ke angka 0 untuk nilai Q1, maka nilai Q1 adalah M kali CS kali delta T. Jadi setiap benda yang dari minus sampai angka 0, maka kita gunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali S kali delta T. Ketika angka 0 tidak bisa langsung kita tarik ke angka 100, maka terjadi proses lebur dari 0 di sini sebelum berubah menjadi air. Jadi proses perubahan dari es berubah menjadi air, maka kita gunakan untuk Q2-nya adalah sama dengan M dikalikan L. Berikutnya adalah proses dari 0 hingga ke angka 100. Pada proses tersebut, zat berada dalam keadaan air, maka diperlukan Q3, nilainya sama dengan M kali C air kalikan dengan delta T. Kita mulai yang pertama. Nilai Q1 adalah M kali CS kali delta T, dengan M sebesar 200 gram kalikan dengan CS sebesar 0,5, dan delta T adalah suhu akhir dari -5 hingga ke 0, 0 dikurang dengan -5, atau 200 kali 0,5 sama dengan 100 dikalikan dengan 0 dikurang -5 sama dengan 5, maka nilainya sebesar 500 kalori untuk Q1. Sedangkan untuk Q2 adalah M dikali L, besarnya sama dengan 200 dikali 80, maka diperoleh angka sebesar 16.000 dalam satuan kalori. Sedangkan untuk Q3 nilainya adalah M kali C air kalikan dengan delta T, dengan massa sebesar 200 dikalikan dengan C air, yaitu 1 kalori per gram Celcius, dikalikan dengan perubahan suhu dari 0 sampai 100, atau 100 dikurang 0. 200 dikalikan 100 sama dengan 20.000. Sehingga kalor yang diperlukan dari -5 hingga ke 100 derajat Celcius, maka kita gunakan Q total yang besarnya 500 ditambah 16.000 ditambah dengan 20.000, sehingga diperoleh nilai sebesar 36.500 dalam satuan kalori. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar berikut ini. Proses penguapan dapat dipercepat dengan cara yaitu dijemur di bawah terik matahari. Yang kedua adalah memperluas permukaan zat cair. Misalkan ketika kopi itu panas, dapat dituangkan di atas cawan agar lebih cepat dingin. Kemudian pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan agar lebih cepat kering. Yang ketiga adalah mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair.